Siapa sangka, chia seed yang kecil ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Chia seed merupakan biji-bijian yang berasal dari tanaman Salvia hispanica yang tumbuh di Meksiko dan juga Amerika Selatan. Chia seed menjadi salah satu favorit bagi penggemar makanan organik. Banyak mitos dan fakta banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, mengonsumsi chia seed dipercaya dapat membantu menurunkan berat badan. Benarkah? Akan dijawab oleh Profesor Tuti Purwantiastuti di segmen kali ini. Yuk kita simak! Bagi Anda yang memiliki riwayat diabetes, tentu harus hati-hati menjaga pola makan. Dikarenakan pola makan yang tidak tepat justru dapat memperburuk kondisi kesehatan Anda. Mitosnya, chia seed baik dikonsumsi untuk mencegah diabetes. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Itu juga mitos. Karena untuk mencegah itu hampir tidak mungkin karena diabetes itu ditentukan oleh banyak hal di dalam tubuh. Salah satu misalnya faktor keturunan. Tentu itu tidak bisa dicegah. Tetapi chia seed mungkin bisa membantu untuk menahan agar kadar gula di dalam darah tidak terlalu tinggi sesudah makan. Tetapi untuk diabetesnya sendiri harus diikuti nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh dokter. Jadi harus berobat ke dokter. Diet adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menurunkan berat badan. Karena memiliki berat badan yang ideal, tidak hanya dapat memperbaiki penampilan, tetapi juga membuat tubuh menjadi lebih sehat. Mitosnya, mengonsumsi chia seed membantu menurunkan berat badan. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Karena sebetulnya chia seed itu adalah sejenis makanan saja. Jadi tidak bisa dia menurunkan berat badan seperti misalnya obat. Untuk menurunkan berat badan perlu mengurangi jumlah makanan dan juga melakukan aktivitas fisik. Nah, chia seed itu hanya membantu mengurangi makanan yang diserap karena dia mengandung serat. Radang sendi banyak dialami oleh lansia karena seiring bertambahnya usia. Fungsi sendi mengalami penurunan. Gangguan pada sendi salah satu di antaranya adalah peradangan pada bagian sendi. Mitosnya mengonsumsi chia seed dapat mengobati radang sendi. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Ini sebetulnya mitos karena tidak ada penelitian-penelitian yang cukup banyak untuk melihat efek chia seed pada radang sendi. Mungkin dikaitkan dengan radang sendi karena adanya omega 3 pada chia seed tadi. Tetapi seperti tadi sudah disampaikan, omega 3 yang ada di dalam chia seed itu bukan bentuk yang dibutuhkan oleh manusia. Bentuk yang dibutuhkan oleh manusia adalah bentuk DHA yang lebih banyak didapatkan pada ikan laut. Fakta mitos selanjutnya. Konon katanya, mengonsumsi chia seed dapat membantu mencegah kanker payudara. Benarkah? Apa ya kata Prof. Tuti? Fakta atau mitos? Nah, ini lebih mitos lagi. Karena sama sekali tidak ada hubungannya antara kanker dengan chia seed. Kembali dijelaskan, chia seed itu adalah makanan. Jadi dia sekedar makanan yang asalnya dari Meksiko. Kalau di sini mungkin kita bisa sandingkan dengan tempe. Kedelai pada tempe, ya, jadi tidak ada hubungannya dengan kanker payudara. J merupakan salah satu organ vital yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga kesehatan jantung. Mitosnya, mengonsumsi chia seed dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Itu fakta atau mitos ya? Itu mitos. Karena omega 3 yang tinggi ada di dalam chia seed itu bentuknya bukan DHA, bentuknya adalah ALA. Sedangkan tubuh manusia tidak bisa mengubah ALA menjadi DHA. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuh manusia adalah DHA-nya untuk memelihara kesehatan jantung. Mungkin ada manfaatnya kalau dimakan bersama makanan-makanan lain yang sehat karena chia seed itu mengandung banyak serat dan itu baik untuk kesehatan jantung.
Kadar kolesterol yang berlebih dapat menjadi penyebab beragam penyakit serius, mulai dari penyakit jantung hingga stroke. Namun, kolesterol sendiri memiliki manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah membantu proses pembentukan hormon. Nah, mitosnya, mengonsumsi chia seed dapat membantu menurunkan kolesterol dalam tubuh. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Lagi-lagi mitos. Karena sebetulnya chia seed itu sebagai makanan, dia dimakan bersama-sama dengan makanan-makanan lain. Jadi kalau makanan lain tetap menyebabkan peningkatan kolesterol, maka chia seed tidak akan bermanfaat. Tapi kalau makanan lainnya sudah diatur sehingga kolesterolnya baik, mungkin chia seed akan membantu untuk menjaga kolesterol itu tetap baik. Divertikulosis merupakan kondisi adanya pembengkakan pada saluran pencernaan. Kondisi ini biasa dialami oleh orang dengan usia di atas 40 tahun. Gejala yang timbul dapat berupa nyeri pada bagian perut dan juga perut kembung. Mitosnya, mengonsumsi chia seed dapat membantu mengobati divertikulosis. Itu fakta atau mitos? Nah, itu fakta. Karena divertikulosis itu adalah suatu kelainan pada usus, di mana pada usus itu ada banyak terjadi tonjolan-tonjolan, dan ini kemungkinan bisa dicegah kalau orang banyak makan serat. Jadi karena chia seed itu banyak mengandung serat, kemungkinan dia bisa mencegah kejadian divertikulosis. Sudah jelaskan mana yang fakta dan mana yang mitos dari manfaat chia seed. Supaya mendapat manfaat setelah mengonsumsi chia seed, yuk simak dulu tips dari Profesor Tuti berikut ini. Chia seed adalah bagian dari makanan. Makanan itu berasal dari Meksiko dan digunakan sebagai makanan utama. Jadi kalau kita mau menggunakan chia seed, kita bisa menggunakannya untuk menggantikan misalnya nasi atau kacang-kacangan atau kedelai. Jadi tidak menambahkannya sebagai obat, tetapi menggantikan bagian makanan. Karena chia seed itu juga mengandung protein, mengandung vitamin banyak, dan chia seed itu tidak dimasak. Yang perlu menjadi perhatian adalah pemberian chia seed itu harus dikasih air dulu. Jadi dibiarkan beberapa menit sehingga dia menjadi lunak, baru kemudian dimakan. Berbahaya untuk menggunakan chia seed yang kering, ditelan, kemudian kita menelan cairan karena nanti dia akan membeku di dalam saluran makanan. Jadi harus diberi cairan dulu, sesudah itu baru ditambahkan di dalam makanan-makanan kita, misalnya dalam sup dan sebagainya. Nah, baru sesudah dia bersama makanan kita yang sehat tadi, dia akan membantu kesehatan kita, tapi tidak digunakan sebagai obat.